Halo Sobat Nobar, ini adalah episode pertama dari Nobar. Di episode pertama Nobar kali ini kita pilih genre film yang ringan-ringan dulu ya. Kali ini kita akan bahas film animasi Abominable. Film ini dirilis pada 4 Oktober 2019 yang disutradarai oleh Jill Carlton. Sedikit sinopsis dari film ini ya. Yi gak pernah menduga kalau ia akan bertemu dengan Yeti di atap gedung apartemennya di Shanghai, China. Bersama teman-temannya, Jin dan Peng, mereka menamakan Yeti ini Everest. Petualangan seru mereka dimulai saat Yi dan kawan-kawannya berusaha mengembalikan Everest ke habitatnya. Banyak rintangan yang mereka hadapi. Apakah mereka berhasil mengembalikan Everest ke tempat asalnya? Keep watching. Pertama menampilkan adegan seekor makhluk berbulu yang berusaha kabur dari lab penelitian. Suasana langsung mencekam karena petugas lab terus mengejar dan berhasil menyudutkannya. Dalam keadaan tersudut, hewan itu mengeluarkan kekuatannya berupa suara yang menggema sehingga menghancurkan tembok di depannya. Dan akhirnya ia berhasil kabur. Gak sengaja dia melihat papan billboard bergambar gunung Everest yang membuat dia terpana. Scene berganti dengan menunjukkan suasana kota Shanghai di Cina, di mana tiap orang sibuk dengan kegiatannya. Di dalam sebuah gedung apartemen kecil yang dihuni oleh nenek, ibu, dan gadis bernama Yi, di mana Yi selalu sibuk dan keluar pagi-pagi untuk bekerja. Dia menjadi pengasuh hewan, babysitter, juga pembuang sampah di salah satu restoran. Dia tuh juga paling kesel kalau udah lewat di depan tetangganya si Jin. Karena tingkah lakunya yang sok kegantengan, agak playboy, selalu pamer kepinterannya dan super eksis. Selain itu ada tetangganya Peng yang selalu nunggu Yi pulang untuk ngajak main. Dia ini juga sepupunya si Jin itu, tapi bukan Jin botol ya. Nenek Yi mulai khawatir dengan sikap Yi yang selalu menghindar untuk berinteraksi dengan keluarganya. Sebenarnya Yi melakukan itu karena ia sedih atas meninggalnya sang ayah. Karena dia berpikir hanya ayahnya orang yang paling dekat dengannya dan sekarang udah gak ada lagi di sisinya. Dia mengatasi kesedihannya dengan bermain biola di atap gedung apartemennya setiap malam. Selain itu, ia juga berencana untuk traveling ke tempat-tempat yang ada di kartu pos pemberian ayahnya. Saat asik memainkan biola, tiba-tiba helikopter lewat. Yang ternyata itu suruhan profesor yang lagi nyariin si Yeti. Gak sengaja biolanya mengeluarkan suara sumbang yang bikin Yeti yang lagi tidur pun kaget. Dan inilah awal pertemuan mereka. Pagi harinya Yi tetap melanjutkan kegiatan rutinnya. Di jalan dia melihat suruhan profesor itu, tapi dia gak peduli dan diam aja. Di rumah ia berusaha merawat Yeti dengan memberi makan bakpao yang dia ambil di dapur. Yi berhasil mengambil hati Yeti dengan memainkan biola. Yeti pun ikut menggumam seakan ikut bersenandung. Tanpa sadar, bunga yang dirawat Yi di belakangnya itu segar kembali. Nanti kalian akan dapat penjelasannya ya. Setiap melihat billboard bergambar gunung Everest, Yeti selalu bersemangat. Akhirnya di sini Yi tahu kalau makhluk di hadapannya itu seekor Yeti, hewan yang dianggap mitos dari Everest. Jadi dia menamainya Everest. Everest yang terbiasa hidup di salju gak sengaja ngelihat AC. Dibawa deh ke atap. Akhirnya kepergok sama Jin dan Peng yang emang mau ke atap untuk ngecek orang yang ngambil AC milik nenek Yi. Di sini si Jin langsung heboh dan nelpon polisi. Dan ternyata sinyalnya udah ketangkep sama dokter Zara yang juga lagi nyariin Everest. Kejar-kejaran pun dimulai. Yi langsung dibawa juga sama Everest untuk kabur sama dia. Lucunya di sini anak buah Mr. Burnish ini kurang ahli ya, jadinya mereka lolos terus. Setelah melihat ada kapal barang, Yi dan Everest nekat ikut ke dalam kapal barang tersebut. Peng sepupu si Jin malah ikut karena ngerasa itu seru banget. Ya maklum lah, namanya juga bocah. Karena Jin takut Peng kenapa-napa, jadi dia ikut loncat juga. Dan disinilah mulai deh petualangan mereka. Scene berganti di kantor Mr. Burnish yang marah besar karena hewan tangkapannya kabur. Mr. Burnish adalah seorang kakek tua yang suka ngoleksi hewan-hewan langka dan benda bersejarah cuma biar bisa dinotis dan dihormati sama orang lain. Emang dasar narsis ya. Dia selalu didampingi Dr. Zara yang menemaninya dalam proses perburuan koleksinya.
Karena udah terlanjur ya, Jin bohong ke orang rumahnya kalau dia pergi ke Beijing untuk ngurus kuliahnya bersama si Peng dan Yi, supaya orang rumahnya gak ada yang panik. Nah, setelah kapal mendarat, mereka buru-buru sembunyi di dalam kontainer. Malah terbawa ke daratan, padahal bukan di situ tujuan mereka. Gara-gara Peng dan Everest kebanyakan minum soda, kebelet deh akhirnya. Gak sengaja kontainer yang dinaiki mereka jatuh dan bikin mereka terdampar. Nah, di sini nih mereka baru sadari ternyata Everest memiliki berbagai macam kemampuan, seperti menumbuhkan buah saat mereka lapar dan kemampuan lainnya yang nanti bakal membantu selama perjalanan mereka. Pagi pun datang, ternyata suruhan Mr. Burnish udah sampai di pelabuhan karena mereka udah dapat info kalau Everest juga ada di sana. Yi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka sampai ke Gunung Kuning. Malah kepergok sama pasukan Mr. Burnish. Di sini Jin gagal kabur, jadi dibawa deh sama mereka. Akhirnya Yi, Peng, dan Everest tetap melanjutkan perjalanan meskipun tanpa Jin. Yi dan kawan-kawan akhirnya terdampar di gurun. Di sini ada sedikit perselisihan antara Yi dan Peng yang ngajak Yi untuk balik aja, gak usah melanjutkan perjalanan mereka. Yi nolak dong, apalagi dia ngerasa kalau di rumahnya gak ada yang sayang sama dia. Setelah berdebat dengan Peng, di sini Yi baru tahu kalau ternyata Jin sebenarnya menganggap Yi keluarganya, bahkan dari dulu hingga sekarang. Jin yang lagi bareng pasukan Mr. Burnish gak sengaja nguping dan akhirnya di sini nih dia tahu kalau ternyata si Dr. Zara itu sebenarnya ingin nangkap dan menghabisi Everest untuk dijual. Walaupun takut kegelapan, Jin memberanikan diri untuk kabur. Adegannya lucu sekali karena sepanjang perjalanan dia selalu teriak supaya gak takut. Di sini Jin juga jadi lebih dewasa karena sudah berani mengorbankan HP kesayangannya untuk ditukar dengan perahu. Yi dan kawan-kawan tiba di sebuah desa yang udah mereka rencanakan. Yang bikin keselnya nih, pasukan Mr. Burnish juga tiba dong di sana. Di saat udah kepepet, akhirnya Jin muncul dari sungai karena dia kan tadi naik perahu. Seperti biasa, kejar-kejaran terjadi lagi dan seperti biasa juga pasukan Mr. Burnish gagal lagi. Ini salah satu adegan yang bikin pusing ya karena berasa lagi lihat tsunami. Di sini Yi sedih banget karena biola peninggalan ayahnya rusak saat mereka terjatuh. Akhirnya Yi dan Jin curhat dan saling introspeksi diri dan mulai mengenali diri mereka masing-masing. Di sisi lain, Everest memberi kejutan dengan memperbaiki biola Yi kembali utuh. Pastinya Yi seneng banget. Peng melihat-lihat kartu pos milik ayah Yi dan tanpa Yi sadari mereka udah melewati tempat-tempat yang didatangi ayahnya. Salah satunya Buddha Lasen. Jadi ayahnya Yi ini ingin banget mengajak Yi dan keluarganya ke tempat-tempat tersebut. Dan untuk mengatasi rasa rindu kepada ayahnya, Yi memainkan biolanya. Di sini Peng dan Jin sadar ada keajaiban dari biolanya karena tiba-tiba bunga-bunga di situ tumbuh semua, hujan turun dari langit dan langit jadi cerah. Yi juga baru tahu kalau keajaiban itu datang dari biola miliknya. Akhirnya mereka melihat jembatan dan gunung Himalaya. Pasukan Dajjal datang juga, gengs. Kesel banget kan? Mereka terkepung di tengah jembatan. Everest pun berusaha melawan dengan membuat badai agar mereka terhalang. Di sini Mr. Burnish sadar kalau perbuatannya itu salah dan dia ingin membatalkan misi penangkapan Yetinya. Tapi si ular betina si Zara ini malah membius Mr. Burnish dan melumpuhkan Everest juga. Yi di sini berusaha melawan tapi dia kalah dan jatuh dari jembatan. Peng dan Jin pun dibawa sama pasukan Dr. Zara. Untungnya nih, Yi tersangkut di salah satu tali jembatan. Akhirnya dia berhasil kembali ke jembatan dan sekali lagi memainkan biolanya untuk mengalahkan pasukan Dr. Zara. Yi pun berhasil menyelamatkan teman-temannya termasuk Mr. Burnish. Si ular keket masih belum kapok dan berusaha untuk menghabisi Everest. Akhirnya kena deh karmanya, jatuh dari lembah. Yi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka setelah mendapat jaket dari anak buah Mr. Burnish. Sedangkan Mr. Burnish nunggu aja di bawah gunung. Nah, sampailah mereka di Gunung Everest. Everest pun memanggil orang tuanya.
Di sini ketemu deh Everest dengan orang tuanya. Dan di sini juga Yi sadar arti sebuah keluarga. Dia melihat foto keluarga yang dia lipat dan di situ terdapat foto ibu dan juga neneknya. Mereka pun kembali ke kota diantar Mr. Burns. Yi langsung lari ke rumahnya karena udah kangen dengan ibu dan neneknya. Selanjutnya pertemanan mereka kembali erat. Peng dan Jin ke rumah Yi membawa hadiah dari Mr. Burns. Adegan ditutup dengan mereka semua duduk memakan bakpao terenak buatan nenek sambil bercanda. The end. Nah, itu dia cerita dari Abominable. Dan ternyata plot twistnya di sini almarhum ayahnya udah pernah melakukan perjalanan ke tempat-tempat tersebut dan pernah bertemu juga dengan Yeti sebelumnya. Karena biola yang dimainkan sama Yi dari awal udah bisa menghidupkan bunga yang udah layu itu. Masih ingat kan di awal adegan? Nah, sekian dulu nobar hari ini. Kalau kamu ada request film lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Thank you for watching.